Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Indrani. Saya mahasiswi STEIMU Muko. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tugas dari dosen Bapak Maula Desiona MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tugas MPI yang berjudul yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, memberikan panduan untuk semua aspek kehidupan. Ajarannya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu otentisitas ajaran Islam. Itu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, terjaga keasliannya hingga kini. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga yaitu ijtihad, adalah upaya ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi baru berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam ini ada 3, yaitu tauhid, risalah, dan syariah. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam, membentuk pandangan hidup yang benar. Risalah yaitu ajaran Islam disampaikan mulai para nabi dan rasul, membawa pesan universal tentang kebaikan dan keadilan. Yang ketiga yaitu hukum. Syariah atau hukum dan aturan yang mengatur kehidupan manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu dimensi ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam ini ada iman, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang pertama yaitu iman. Iman yaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak ini yaitu tingkah laku dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu tindak ibadah atau tindakan dan perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia, meliputi jual beli, pernikahan, waris, dan hukum pidana. Yang selanjutnya yaitu memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu ada iman. Iman yaitu keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semua ajaran Islam. Yang kedua yaitu Islam. Islam yaitu penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan yaitu tingkat tertinggi dalam beragama, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya meskipun kita tidak pernah melihatnya. Yang selanjutnya yaitu munculnya aliran pemikiran Islam. Itu ada 4, yaitu yang pertama as-salaf, yang kedua khawarij, yang ketiga syiah, dan yang keempat sunni. Yang pertama yaitu aliran as-salaf, aliran yang menekankan kembali kepada pemahaman Islam yang murni mengikuti Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu khawarij, yaitu aliran yang menekankan pada kesudahan hati dan moralitas serta menolak otoritas politik pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga yaitu syiah, yaitu aliran yang menganut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan menganggapnya sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu sunni, yaitu aliran yang menerima 4 khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah dan mengikuti mazhab-mazhab fikih yang berkembang di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu implementasi ajaran Islam dalam kehidupan, yaitu ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama yaitu sholat. Sholat yaitu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketenangan jiwa, dan meningkatkan moral. Puasa yaitu meningkatkan keimanan, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu zakat, yaitu membersihkan harta dan membantu kaum miskin. Yang keempat melaksanakan haji, yaitu melaksanakan rukun Islam. Yang kelima menunjukkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Kesimpulan dan penutup yaitu
Kesimpulannya yaitu Islam sebagai sumber ajaran memberikan pedoman hidup yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah, mungkin cukup sekian PPT saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, itu dari saya. Jika ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.